Apakah kita sudah hidup di zaman perjanjian baru? Apakah yang dimaksud dengan perjanjian baru? Apa juga yang dimaksud dengan perjanjian lama? Mengapa Alkitab dibagi menjadi dua bagian? Perjanjian apa yang dimaksudkan? Apanya yang baru? Dan apanyakah yang lama? Perjanjian adalah suatu kesepakatan antara dua pihak yang berkepentingan. Kata baru artinya sesuatu yang belum pernah ada, ataupun belum pernah didengar sebelumnya. Sementara kata lama artinya sesuatu yang sudah kuno, atau sudah ada sejak lama. Alkitab adalah kitab yang membahas hubungan antara pencipta dan ciptaannya, yaitu antara Yahwa Elohim dan semua manusia yang ada di muka bumi. Jadi bila Alkitab dibagi menjadi dua bagian, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Jelas sekali ini berbicara mengenai perjanjian antara Yahwa Elohim dengan manusia. Yang tidak lain adalah Taurat. Konsep yang umum didengar adalah, perjanjian yang lama adalah Taurat yang berasal dari Yahwa Bapa. Sementara perjanjian yang baru adalah hukum kasih, yang berasal dari Yehusha Kristus. Sebenarnya pembagian Alkitab menjadi dua bagian tidaklah tertulis di Alkitab. Bahkan rasul-rasul, termasuk Rasul Paulus, tidaklah pernah menyarankan untuk membagi Alkitab menjadi dua bagian. Pembagian ini terjadi jauh setelah masa rasul-rasul. Dikarenakan tafsiran beberapa ayat yang diakini mengindikasikan bahwa Alkitab membagi dua masa, yaitu masa perjanjian lama, sebelum Yehusha Kristus dilahirkan, dan masa perjanjian baru, setelah Yehusha dilahirkan. Sekali lagi ini adalah konsep ataupun tafsiran yang tidak tertulis secara langsung di Alkitab. Ayat inilah yang sering digunakan untuk menyatakan bahwa perjanjian baru menggantikan perjanjian lama yang telah menjadi tua, usang, dan akan segera dimusnahkan, atau tidak ada sama sekali. Apakah ini maksudnya Taurat adalah perjanjian yang usang dan tidak berguna? Perjanjian jenis itukah yang diberikan Yahwa Bapa kepada Nabi Mose? Apakah artinya saat ini kita sudah hidup di zaman perjanjian baru? Apakah saat ini tidak ada lagi penginjilan? Untuk memperkenalkan siapakah Elohim yang sebenarnya? Apakah semua orang di muka bumi ini sudah mengenal siapakah Yehusha Kristus? Apakah semua orang di muka bumi ini sudah mengerti apakah yang dikehendaki oleh Yahwa Bapa? Jawabannya adalah tidak. Jadi jelas sekali bahwa saat ini, kita belumlah hidup di zaman perjanjian baru. Tetapi perjanjian baru yang manakah yang dimaksudkan? Apakah sesuatu perjanjian yang isinya berbeda dengan yang terdahulu? Apakah benar-benar sesuatu yang baru? Atau hanya sekedar revisi? Kitab Ibrani adalah kitab yang menarik untuk dipelajari, yang membahas mengenai iman dan keyakinan. Ada dugaan bahwa penulis kitab Ibrani adalah Rasul Paulus. Tetapi tidak ada bukti yang menunjukkannya. Kitab Ibrani ditulis setelah kenaikan Yehusha Kristus. Bisa dipastikan bahwa penulis kitab Ibrani mengerti apa yang tertulis di perjanjian lama, atau yang disebut juga Tanakh. Ayat ini bukanlah baru ditulis oleh penulis kitab Ibrani, melainkan dikutip dari kitab Yeremia. Perhatikan kalimat perjanjian baru. Itu berarti konsep perjanjian baru, bukanlah konsep yang baru ada setelah Yehusha Kristus dilahirkan. Tetapi sudah ada jauh sebelumnya. Jelas sekali bukan para rasul yang menyatakan konsep perjanjian baru, melainkan pernyataan Yahwa Bapa sendiri kepada Nabi Yeremia. Tetapi sekali lagi pertanyaannya, perjanjian baru apakah yang dimaksudkan oleh Yahwa Bapa? Perhatikan kata hukumku, yang artinya adalah Tauratku. Jadi jelas sekali perjanjian yang dimaksudkan adalah Taurat yang berasal dari Yahwa Bapa. Dan apanyakah yang baru? Menaruh Taurat yang berasal dari Yahwa Bapa, dan meletakkannya di dalam hati setiap orang percaya. Perjanjian baru adalah konsep yang diberikan oleh Yahwa Bapa sendiri melalui hambanya Nabi Yeremia. Perjanjian yang baru ini bukanlah isinya yang baru, melainkan cara menuliskannya.
Pada saat Yahwa Bapa memberikan Taurat kepada Nabi Mose, ia secara pribadi menulis dengan jari tangan Yahwa Elohim sendiri di kedua loh batu. Bentuk pencerminan cinta kasih Bapa kepada anak-anaknya, yaitu umat Israel. Akan tiba saatnya ketika Ruach HaKodes yang akan menulis Taurat tidak lagi di loh batu, melainkan di hati setiap orang percaya, yang mau mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Bapa di sorga. Taurat yang dikerjakan bukan karena tertulis atau diperintahkan, melainkan karena cinta kasih manusia kepada penciptanya. Hal itu akan terjadi di masa kerajaan 1000 tahun. Masa pemerintahan yang bukan dipimpin oleh manusia, melainkan Yehusha Kristus sendiri. Pada masa tersebut, semua orang yang hidup mengetahui siapakah pemimpin satu-satunya di muka bumi. Dan mereka semua akan mengetahui perintah-perintah yang berasal dari Bapa di sorga yang harus dikerjakan. Terima kasih, Yehusha Kristus memberkati.